Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Prastio Handrianto sebagai dosen mikrobiologi maka akan menyampaikan materi tentang bakteri. Nah, mahasiswa-mahasiswaku semuanya, mari kita belajar bersama tentang materi bakteri. Saya akan menyampaikan dengan singkat karena ini sebagai pembelajaran online, jadi agar tidak jenuh maka akan saya sampaikan dengan kalimat yang sangat singkat dan padat biar tidak bosan. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami tentang bakteri sebelum masuk, maka mari kita lihat penampakan yang ada pada slide ini. Nah, kira-kira slide yang nampak ini kira-kira kejadian apa ya? Apakah Anda sudah memikirkannya? Maka kira-kira kalau ini semacam sesuatu yang membusuk atau sesuatu yang kadaluarsa, kira-kira ini ditumbuhi makhluk hidup berupa apa ya? Jamur, bakteri, atau lainnya? Nah, ini adalah makanan yang membusuk akibat ditumbuhi oleh jamur. Jadi makhluk hidup yang sangat kecil, bersifat mikroskopis, namun bukan dari jenis bakteri, tetapi secara penampakan dari jenis jamur. Nah, kalau kita lihat yang nampak pada slide sekarang ini, kira-kira ini jamur atau bakteri ya? Nah, benar, ini adalah jenis bakteri. Nah, bakteri dapat dilihat dengan berbagai aneka macam warna tersebut karena ditumbuhkan dalam media selektif. Itu ditumbuhkan dalam media pore plate. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus dinamakan bakteriologi, atau lengkapnya bakteriologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar bakteri, dan juga tanggapan atau respon bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidup yang dia tempati. Bakteriologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu biologi bakteri. Nah, bakteri ini kenapa harus dipelajari? Karena bakteri ini selain dapat menimbulkan suatu penyakit atau menimbulkan suatu efek tidak baik untuk manusia, namun bakteri juga dapat memberikan efek yang baik atau membantu kerja manusia. Contoh, dalam bidang pertanian bisa sebagai pupuk, dalam bidang kesehatan bisa sebagai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dimanfaatkan sebagai obat. Dalam bidang pangan dapat digunakan sebagai media atau sebagai agen untuk fermentasi, contoh tape dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mempelajari tentang struktur dasar sel bakteri. Coba dilihat nampak pada gambar, jadi ada namanya membran sel, kemudian sitoplasma, DNA, dan lain sebagainya. Nah, ada flagel. Flagel itu yang seperti cambuk itu ya. Terus kemudian ada ribosom dan lain sebagainya. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, membran sel bersifat semi permeabel, berfungsi mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Jadi bakteri
memperoleh sari makanan-makanan memasukkan ke dalam sel melalui membran sel ini. Sitoplasma itu merupakan cairan yang berada dalam sel yang berfungsi untuk menampung atau tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Nah, DNA ini otaknya ya, ibarat manusia DNA ini otaknya. Maka DNA ini berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat pada bakteri tersebut. Nah, flagel ini berfungsi sebagai alat gerak, terus kemudian untuk ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi tempat berlangsungnya sintesis protein itu di ribosom. Nah, ribosom ini apa? Tersusun atas protein dan RNA. Kemudian ada yang dinamakan mesosom. Nah, mesosom ini seperti apa ya? Seperti benjolan begitu ya, tapi masuknya ke dalam, membenjolnya ke dalam sel. Terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Jadi organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Nah, itu namanya mesosom ya. Kemudian pada kondisi tertentu ada bakteri yang mampu membentuk endospora, misalkan Clostridium dan Bacillus. Nah, endospora ini digunakan bakteri untuk apa? Endospora ini biasanya melindungi bakteri dari suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Jadi artinya suhu ekstrim menurut bakteri. Nah, oke, ini materi selanjutnya. Maka kita sudahi, dan pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bakteri prokariot dan eukariot. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui komen di bawah. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.